Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Eva Purwanti MPD, guru SMP Negeri 19 Singkawang. Setelah mengikuti pelatihan Mandiri Merdeka Mengajar yang mana terdiri dari 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata saya pada topik 1, yaitu menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik merdeka belajar kita akan mempelajari 5 modul, yakni modul pertama mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul kedua mendidik dan mengajar. Modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, sedangkan modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam modul 1 yang akan kita pelajari adalah memahami dan mengenali diri sendiri. Di dalam modul 1 ini terdapat subtopik. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kemudian peran sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa kita. Bapak Ibu guru yang hebat, modul 1 mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Yang harus kita ketahui adalah sebagai guru kita mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur dirinya sendiri karena guru adalah manusia yang merdeka. Kita sebagai guru, sebelum memerdekakan murid, dalam belajarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana memaknai dan menghayati kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun, kita sebagai pendidik harus mengetahui terlebih dahulu kekuatan dan kelemahan kita sehingga kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidik itu menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu yang hebat, apakah kita sudah sebagai pendidik yang menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita? Bapak Ibu guru yang hebat, apa peran kita sebagai guru? Peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Peran guru sebagai penuntun, sebagai motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai kodratnya. Kita sebagai guru pasti akan merasakan senang datang ke sekolah dan kita sebagai guru pasti ingin membekali murid-murid kita dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sikap untuk terus belajar dalam mencapai tujuan belajar menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu juga anak-anak yang kita didik saat ini kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Oleh sebab itu, sekecil apapun ucapan, baik itu pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap oleh kita di depan kelas akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat.
Setiap hal kecil yang akan kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Bapak Ibu guru yang hebat, ingin menjadi guru seperti apa kita? Guru harus menyelaraskan antara menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Guru harus semangat dalam mendidik murid. Dan mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, mendidik anak itu sama dengan mendidik masyarakat, karena anak itu bagian dari masyarakat. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat, berarti mendidik bangsa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang bermartabat. Bapak Ibu guru yang hebat, sekarang kita lanjutkan modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Di dalam modul 2 mendidik dan mengajar ini, kita akan membagi menjadi 3 topik, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Bapak Ibu guru yang hebat, di dalam modul mendidik dan mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir maupun batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan saja kepada murid, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan pengembangan batin peserta didik. Lantas bagaimana sistem pengajaran yang dilakukan pada saat ini? Bapak Ibu yang hebat, sistem pengajaran zaman kolonial Belanda yang masih dipakai pada saat ini harus kita tinggalkan. Seperti meminta murid berdiri depan kelas ketika lalai mengerjakan tugas, kemudian melaksanakan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening, kemudian menyeragamkan pembuatan tugas dan memukul murid karena tidak mengerjakan tugas harus kita tinggalkan sama sekali, karena pendidikan pada saat ini lebih memerdekakan murid. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita, bahwa pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Nah, kita sebagai pendidik harus menghayati konsep Ki Hajar Dewantara ini. Pendidikan yang harus humanis yang terbukti masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Pendidikan zaman kolonial Belanda yang hanya memerintah dan pemberian sanksi tanpa memperhatikan pendidikan sosial emosional dan olah rasa itu harus kita tinggalkan, yang pada saat itu hanya menguji kemampuan kognitif pikiran dan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan kultural yang berdasarkan garis bangsa dan budaya, misalnya dengan menghargai pencapaian murid sesuai dengan kompetensinya. Nah, pendidikan kultural ini akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Ki Hajar Dewantara juga menggagas perlunya suatu sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Beliau memperkenalkan sistem AMO, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, di mana Ingarso Sungtolodo, seorang guru harus memberikan ketauladanan dan contoh yang baik kepada muridnya. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, yaitu seorang guru haruslah memberikan semangat kepada murid-muridnya, dan Tuturi Handayani, seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya mandiri, merdeka belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita akan mempelajari
dua tema, yaitu kodrat murid dan azas trikon. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu segala yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik Allah maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan bentuk dan sifat ketika mereka berada. Misalnya, murid yang tinggal di pedesaan, maka dalam mendidik disesuaikan dengan kodrat alamnya di mana murid tersebut berada. Bapak Ibu guru yang hebat, kodrat keadaan berikutnya yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, dalam kodrat keadaan ini, seorang pendidik harus menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang yang mana pendidikan sudah berbasis kepada abad 21. Digitalisasi dan kontekstual tidak bisa terlepas dalam dunia pendidikan pada saat ini. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus menyadari bahwa kodrat keadaan ini harus kita pahami demi untuk anak-anak kita, murid-murid kita menjadi seorang pelajar yang merdeka. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam mendampingi murid, guru juga harus memperhatikan azas trikon. Dalam merancang pembelajaran yang berkelanjutan terbuka dan berdasarkan budaya, juga harus memperhatikan azas trikon. Apa saja azas trikon tersebut? Yang pertama yaitu kontinu, yang kedua konvergen, dan yang ketiga konsentris. Kontinu, di mana pengembangan yang berkesinambungannya dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktisi pendidikan luar negeri. Yang ketiga, konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Di dalam modul 4, kita akan mempelajari mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yaitu menumbuhkan budi pekerti. Bapak Ibu guru yang hebat, kita akan bahas tentang menumbuhkan budi pekerti. Sebagai pendidik, tidak hanya membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitifnya saja, tetapi juga harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekerti. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dalam lingkungan keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak itu diibaratkan kertas putih yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Nah, kita sebagai pendidik, tugas kita adalah menebalkan dan memperjelas dari coretan dan tulisan tersebut. Oleh sebab itu, peran keluarga, peran masyarakat sangat penting dalam membentuk karakter suatu anak. Modul yang kelima, kita akan mempelajari pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam modul ini akan terbagi menjadi dua, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang kedua menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Baik Bapak Ibu yang hebat, mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu guru yang hebat, pada topik keselamatan dan kebahagiaan, kita sebagai guru harus memahami bahwa perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Ketika seorang pendidik nyaman dengan metode ceramahnya, ternyata murid merasa bosan dan mengantuk ketika diberi materi. Bisa jadi murid lebih senang belajarnya melalui YouTube atau media lainnya karena menurutnya lebih menarik. Nah, ketika seorang pendidik hanya mengukur kemampuan murid itu dengan tes, bisa jadi murid menuangkan pemahamannya lewat gambar. Kemudian berikutnya, pendidik sebaiknya juga mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak.
bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dalam penilaian, pemahaman murid, pendidik sebaiknya tidak hanya menggunakan satu jenis alat pengukuran lalu kemudian menyimpulkannya, tetapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan pemahaman dari pengalaman belajar yang merupakan evaluasi diri. Fungsi pendidikan yang mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal berikut. Bapak Ibu guru yang hebat, fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami nilai-nilai sebagai berikut. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntut murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat atau kekuatan potensi murid. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan alat budi pekerti murid. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemudian pendidik dapat menerapkan sistem Among dan memberdayakan Ki Hajar Dewantara, semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan terakhir adalah menerapkan pembelajaran proyek dan digitalisasi. Bapak Ibu guru yang hebat, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jika untuk dirinya sendiri, murid tidak bisa mencapai selamat dan bahagia, bagaimana mungkin ia akan memelihara dan menjaga dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alamnya? Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik dapat merefleksi diri apakah praktik pembelajaran saat ini benar-benar mempersiapkan murid agar siap hidup dan mengisi zamannya. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi guru harus adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Demikianlah pemaparan dan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.